Hai, selamat pagi. Sudah di Jakarta, sudah di kantor. Ini hari pertama saya eh, pulang dari Singapura yang keempat kali dalam 5 bulan ini ya. Senang banget karena saya mendapatkan banyak ilmu yang baru ketika saya menjadi seorang mahasiswa di NUS National University of Singapore yang dibawakan oleh Profesor Jonas Widodo yang terkenal dari Unpar. Beliau sekarang tinggal di Singapura menjadi dosen dan profesor di sana. Bicara tentang karbon neutral, bagaimana kita menghijaukan bumi, bagaimana kita punya bangunan yang zero energy, bagaimana kita membangun dunia ramah hijau, walaupun Singapura adalah negara kecil yang harusnya dan lebih kecil dari Jakarta dan penduduknya cukup padat, itu mereka membangun banyak apartemen besar tinggi karena lahannya kecil. Mereka mencoba untuk menghijaukan lingkungan mereka dengan taman-taman di atas gitu kan. Jadi banyak di daerah Dawson di Red Hill itu banyak taman Skyville, Sky Park, Sky Garden. Jadi di langit atau di Pinnacle juga itu taman dan lingkungan sosial community yang luar biasa. Jadi banyak sekali ilmu yang baru yang saya baru dapatkan dari Profesor Jonas, dan bertemu juga Profesor siapa namanya yang bule itu, tapi lebih banyak kita bicara tentang itu dengan Profesor Jonas. Dan saya seperti biasa sisa waktu saya keliling Singapura, sangat luar biasa karena saya bisa kemana-mana sendiri tanpa harus dibantu. Artinya accessible banget dalam kursi roda. Saya bisa keliling kota lewat semua pedestriannya oke banget, bahkan ke garden atau park connection, di lewat taman bahkan hutan juga. Memang bukan sampai hutan kota, tapi itu bisa dibilang 70-80% accessible. Kalau taman park connector itu semua Singapura bisa. Saya benar-benar keliling Singapura. Itu saya berjalan dalam 4 kali ke Singapura tuh kira-kira kemarin tuh di 130 kilometer dengan kursi roda. Itu semua accessible. Di titik yang tertentu memang di bangunan-bangunan lama, itu salah satunya kemarin di Beautiful World, itulah memang daerah kayak di Jakarta di Glodok ya. Ketika pemerintah mau direnovasi, remajakan, kata Mak Andri yang nganter saya kemana-mana, dia bilang itu bahkan lingkungan di sana tidak mau diremajakan, biarkan seperti itu. Jadi itu bangunan mall seperti di Jakarta tuh di Mangga 2, kelas gitu, dan mereka happy karena memang lingkungan hidupnya dari kecil atau zaman daulah kala ya seperti itu. Dan itu memang kurang accessible. Memang bisa diadakan, tapi seperti mereka memang tidak ingin melakukan dimodernkan. Jadi ketika dari mall itu tinggal nyebrang tuh hutan kota, Bukit Timah, ada jembatannya. Ketika kita mau naik ke jembatan itu ternyata di lantai yang paling atas, lantai 4 ke jembatan itu anak tangga tuh ada 5. Saya nggak bisa, berarti saya harus turun naik lift dari muter mall baru nyebrang ke Bukit Timah. Nah sampai sana saya pingin banget ke hutan ya.
kan sekalian untuk mencoba kursi roda dan bagaimana saya bisa mengakses hutan kota dengan kursi roda. Tapi ketika sampai paling bawah itu semua tangga, semua tangga. Kata Andri, di dalamnya di mall itu, di hutan itu sebenarnya ada semua jalur, ada bukan rem ya, tapi ya berbukit-bukit tetapi ada treknya. Tapi untuk saya ke sana tuh nggak bisa, tangga itu tinggi, nggak mungkin untuk diangkat. Jadi oke, kita nggak bisa ke Bukit Timah, tapi di bawah itu di jalur itu ada rail connection. Jadi jalur rel zaman dulu itu dibuat seperti wisata. Jadi banyak sekali wisatawan lokal, bahkan ada bule-bule itu naik sepeda menyusuri jalur rel kereta lama. Saya coba beberapa puluh meter, agak mengerikan. Kenapa? Kan gudak-gudak ya, batu-batuan dan rel-rel kayu yang masih ada. Saya takut kursi roda saya itu bermasalah karena duduk dan itu sangat cukup berat. Jadi saya nggak berani, saya pulang. Dan juga sebenarnya hujan sih. Nah, kata Andri, kira-kira 2 km di depan sana itu ada stasiun Bukit Timah, tapi 2 km. Dan di sana saya itu katanya nggak ada MRT, jadi harus kembali lagi untuk pulang. Jadi nggak mungkin 2 kali 2 kilometer pakai kursi roda yang jalannya gudak-gudak. Kalau itu jalannya oke, saya berani. Kenapa? Saya kan keliling Singapura sekarang sudah 130 km. Jadi 4 km kecil. Tapi karena jalannya itu takut kursi roda saya bermasalah, justru saya nggak bisa pulang nanti. Kan service centernya kan di Jakarta, di sana nggak tahu, kalau misalnya ada pun pasti mahal dan lama. Oke, itu hari terakhir. Tapi ketika selesai kuliah, saya mengikuti petunjuk Profesor Johannes untuk mendatangi tempat-tempat yang mungkin saya bisa belajar banyak tentang karbon neutral ini. Salah satunya Bukit Panjang. Bukit Panjang itu suatu kawasan hunian seperti Sengkang dan Punggol, dan punya LRT. Kalau Sengkang dan Punggol itu adalah kawasan baru ya, kawasan baru yang sudah didesain cantik banget dan sangat luar biasa accessible-nya. Kalau Bukit Panjang itu lebih tua, tetap masih ada LRT, tapi ya karena memang sudah cukup tua, mungkin puluhan tahun ya, mungkin 80-an atau 70-an, saya nggak tahu, memang sudah jadi hijau banget, ada reservoirnya, dan saya bisa keliling di atas jembatan dermaga reservoir itu tidak terlalu besar yang dibanding Sengkang dan Punggol, tapi tetap ada arti, dan saya keliling itu keren banget. Nah, terus juga kalau di kota itu yang daerah hijau, padahal itu semua apartemen tapi hijau, karena memang pemerintah benar-benar mencoba untuk menghijaukan Singapura. Salah satunya juga beberapa apartemen yang didesain oleh arsitek-arsitek dunia juga kerjasama dengan pemerintah Singapura membangun taman-taman di atas langit, Skyville, Sky Terrace, Sky Park, Sky Garden, semua Sky itu Dawson ya. Itu karena daerahnya Redhill, agak naik di atas bukit ya, Bukit Merah gitu, menjadi memang sepi, enak banget. Kalau jalan pagi tuh yang denger suara jangkrik atau suara burung. Seneng banget. Misalnya pagi-pagi habis kita persiapan untuk ke kantor, jalan dari apartemen ke bus stop
pun membuat saya happy karena sangat alami, natural ya. Terus naik bis atau naik, dia nggak ada MRT ada di depan mall Dawson MRT. Enggak, bis. Kemarin naik bis terus nanti ganti naik MRT ke kantor kita di CBD barangkali, saya nggak tahu ya. Tapi sambil jalan, sambil makan roti misalnya, ada burung-burung tuh enak banget ya. Nah, beda dengan Pinnacle Duxton, itu di kota, itu juga apartemen pemerintah, dan didesain yang bagus juga. Ada lingkungan taman community park di lantai podium dan di skywalk di atas rooftop. Nah, enak juga. Jadi itu ada 8 7 tower, 50 lantai. Di atasnya disambung oleh rooftop yang bisa keliling. Itu taman, ada untuk community center ya, ada sekolah tuh di podium. Sekolah ini sekolah kindergarten TK PAUD. Nah, bedanya adalah suara. Kalau di Dawson itu nyaman dengan suara burung dan jangkrik, karena di depan itu daerah situ adalah hutan. Yang saya kesana di daerah masuk ke Henderson Wave Bridge, itu hutan. Makanya suaranya suara hutan, nature banget. Tapi kalau di Pinnacle itu adalah berseberangan dengan CBD. Bayangkan sibuknya kota Singapura yang kita dengar. Sampai lantai podium pun masih kedengeran suara-suara berisik mobil, tantin. Itu cukup gak nyaman, walaupun tempatnya enak banget. Ketika sampai lantai 50 memang tidak ada suara ya, tapi kan untuk tinggal naik ke atas itu kan khusus waktunya, artinya Sabtu Minggu jalan-jalan. Jadi banyak orang kemarin tuh mereka jogging keliling dari tower A sampai tower G, terus berapa kali sampai keringetan saya lihat. Terus mereka turun ke masing-masing tower, mandi ke kantor. Pagi-pagi tuh saya kan kesana jam 7 ya. Kalau ke luar negeri saya pasti jalan mulai jam 7 supaya saya bisa melihat luar biasanya sebuah negara, bagaimana mereka hidup dari awal sampai malam, sampai akhir. Supaya saya untuk mencoba merasakan hidup di sana, dan saya bisa menulis. Karena kalau saya tanpa datang ke sana, hanya googling bahkan video, tapi tidak punya feel, rasa, bagaimana saya menulis. Jadi kalau kalian membaca buku-buku saya keliling dunia, Amerika, Australia, Eropa, Jepang, itu ada 13 buku, itu saya ke sana punya feel, punya rasa untuk menulis. Karena kalau hanya lihat foto dan googling ya, atau bahkan video, itu kayak menulis kosong. Semua orang bisa menulis itu, kayak menuliskan kembali yang ada di Google, yang ada di video, berbeda banget. Makanya saya agak narsis dengan tulisan-tulisan saya, dengan foto saya, karena ini bukan hoax. Karena banyak yang bilang, hoax Kristi kalau kamu cerita tapi gak ada fotomu. Ya juga sih. Nah, jadi di Pinnacles, bagi orang-orang yang sangat suka kota, saya juga suka kota, tapi dengan hidup di dunia yang sangat berisik karena dekat dengan CBD, itu membuat aku stres kali ya. Kan enaknya pulang kantor nih kayak di Dawson, naik bis,
keluar di bis udah disambut oleh suara-suara hutan, suara-suara burung, suara-suara cangkrik ya, apalagi malam. Nah kalau saya pulang masuk ke Pinnacle, memang bagus, saya bisa jalan ke podium terus, tapi sama aja bohong, berisik banget. Suaranya suara-suara tantin, macet tuh. Memang macetnya tidak dari seperti Jakarta yang sangat padat, enggak. Tapi tetap ya suara macet itu membuat trauma. It's okay. Kita bicara tentang bukan tentang kemacetannya, tapi bagaimana Singapura berusaha banget untuk membangun kotanya ramah bagi warganya. Semua jenis warga ya, jadi orang-orang sehat, produktif, anak-anak, orang tua, disabilitas, lansia. Singapura benar-benar mencoba untuk membangun negaranya luar biasa untuk mereka. Singapura, bukannya saya tidak mencintai Indonesia, saya bilang itu sangat jauh banget. Memang Indonesia sudah mulai untuk peduli, tapi ketika kepedulian itu sudah dicanangkan di undang-undang atau peraturan atau standar atau apapun, tapi tidak dilakukan atau cuman sekedar basa-basi, so buat untuk apa ya? Jadi ketika ada aturan, misalnya harus ada jalur pemandu. Oke, di Jakarta sudah ada di beberapa trotoar, tapi apakah bisa dipakai? No. Bahkan di protokol pun tidak semua bisa memakai jalur pemandu. Kenapa? Bahkan di depan Sarinah atau PBB, di mana di BBT di Tamrin, jalur pemandunya tuh putus-putus dan jalannya atau pedestriannya tuh kacau banget. Naik turun tidak diganti, tidak diratakan. Bahkan kursi roda saya bilang tank, bisa gudak-guduk, gak nyaman. Apalagi kursi roda biasa yang didorong, apalagi untuk orang tua pakai tongkat, itu bolak-balik pasti jatuh. Protokol Jakarta, Tamrin sampai Senayan di Sudirman memang lebih besar, lebih nyaman karena itu bangunan baru. Tapi jalur pemandunya tuh banyak nggak ada. Kalau ada pun mepet di dinding pagar perkantoran, di mana untuk tongkat aja sangat sering ya, akhirnya nggak enak, nggak nyaman banget. Saya merasakan banget kan, saya jalan pakai tongkat nggak nyaman. Kursi roda sepanjang Sudirman beberapa titik memang masih tidak nyaman karena perbaikan ya. Tapi saya pikir secara umum oke lah. Di Sudirman mulai dari Duko ke atas sampai Ratu Plaza itu oke. Tapi ya itu tidak, ya ada beberapa titik ya. Lalu juga jalur pemandu itu belok dari area protokol sudah nggak jelas. Padahal kalau Singapura memang tidak ada jalur pemandu. Kenapa? Karena mereka punya konsep, punya standar yang selalu ada adalah pedestrian yang besar, lebarnya antara paling kecil ada 120 sampai 180, dan itu selalu ada. Sehingga untuk teman-teman pemakai tongkat putih atau tunanetra, tongkatnya juga standar. Dengan memegang tongkat terus melaju dengan santai di pedestrian, itu lebar
120 sampai 180 tuh mereka sudah tahu. Jadi itu sebagai pemandu adalah lebar dari pedestrian. Kalau lebih dari 180 ya dia akan bingung karena tidak ada jalur pemandunya, tidak ada jalan untuk bisa dipakai oleh tongkatnya untuk memandu. Itu bedanya. 120, 180 dia bisa nyaman mengikuti jalur itu. Tapi kalau lebih dari 180 saya pikir mereka juga bingung karena tidak bisa memegang oleh tongkatnya. Itu salah satu saya nggak bisa ngomong. Sekali lagi saya bukan cinta Indonesia. Justru saya mengambil banyak konsep baru dari seluruh dunia untuk bisa saya tulis dan untuk bisa dibangun oleh Indonesia. Itu aja. Mungkin saya bukan siapa-siapa, saya hanya seorang ibu cacat ya yang peduli untuk berjuang untuk disabilitas, karena saya sangat bersyukur dengan keadaan saya yang cacat ini saya masih bisa bekerja, punya uang, beli kursi roda tank, bisa melakukan apapun yang saya mau. Tapi banyak teman-teman disabilitas yang bahkan untuk makan pun susah. Jadi bagaimana saya bisa berjuang untuk mereka? Mungkin nggak gampang untuk saya langsung nulis atau langsung bilang sama Pak Jokowi misalnya. It's nothing, nggak bisa. Tapi paling tidak apa yang jika saya punya waktu untuk pergi keliling dunia, saya serap dari jauh dengan mengamati, merenung, memfoto, wawancara, berbicara, terus menulis, dan saya lalu langsung tulis dengan tag di mana-mana, bahkan ke Pemprov atau Pak Jokowi tentang ini. Apakah mereka membaca atau tidak saya nggak tahu. Saya sendiri nggak bisa memaksa mereka untuk orang lain untuk membaca. Paling tidak semua tulisan saya posting. Syukur-syukur orang membaca di saat masa depan yang mungkin saya sudah tidak ada, bisa menjadikan tulisan saya, konsep-konsep yang saya ambil dari luar negeri bisa diterapkan di Indonesia. Itu mimpi saya, karena sebagai manusia, sebagai warga negara yang biasa saja, bukan siapa-siapa, tidak gampang untuk mau bisa mengupdate apapun apa yang saya pikirkan. Tapi yang saya bisa adalah yang melakukan yang terbaik. Jalan-jalan dari uang yang saya simpan untuk perjuangan ini, menulis dan berharap sambil doa supaya semua yang saya inginkan tentang Indonesia yang luar biasa bisa terjadi, walaupun saya tidak akan bisa menikmati karena usia saya tahun ini 54. Berapa tahun lagi saya akan bisa hidup, ya anggaplah 20 tahun lagi. Saya nggak yakin 20 tahun ini Indonesia bisa menyamai Singapura. 20 tahun lagi mungkin agak jauh, masih jauh. Indonesia tertinggal mungkin 2 atau 3 generasi lalu, dan mungkin akan menjadi seperti Singapura 1 atau 2 generasi ke depan. Semoga apa yang saya lakukan untuk Indonesia bisa terwujud lewat mimpi-mimpi yang saya impikan. Itu selamat pagi. Ini salah satu cerita saat ke Singapura keempat kali ini, dan next saya akan ke sana lagi mungkin bulan-bulan Mei setelah saya pulang dari Flores Research dan setelah pulang dari Tokyo untuk menghadiri wisuda Michelle, anak saya. Oke, terima kasih. Selamat pagi.
Selamat bekerja hari Senin ini. Tuhan memberkati kita semua. Salam